Baik, kita mulai aja ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ada satu lagi yang hadir, Erwin ya. Bentar. Jadi saya mau tegaskan lagi, jadi sebetulnya pesertanya ada 17, tapi yang saya lihat hadir nih cuma ini aja nih. Saya nggak akan bikin absen lagi karena nggak terlalu banyak juga saya lihat gitu ya, yang selalu hadir. Jadi saya langsung isi di nilai SCL berdasarkan pertemuan aja gitu ya. Oh, Ayu, ya, ada lagi Ayu. Sampai dengan saat ini udah sesi ke-6 ya. Kita ujian di sesi berapa? Sesi 8. Halo, ada yang tahu? UTS sesi berapa? Ya, Pak, sesi 8 katanya. Sesi 8. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Dari sesi 1 sampai sesi 5. Ada yang kurang jelas? Sesi 1 itu pengenalan mengenai general banking. Ada yang masih ingat? Lalu sesi 2 mengenai teknik komunikasi gitu ya. Lalu sesi 3, seingat saya itu mengenai eh, produk dan jasa bank. Ya, ada apa namanya pendanaan, dana dan jasa bank. Sesi keempat kemarin itu pasar modal dan pasar uang dan investasi. Dan yang kemarin memang recordingnya baru saya input kemarin gitu ya. Itu bank assurance dan wealth management. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai perkreditan. Jadi dari awal itu mengenai perbankan keseluruhan, lalu eh, masuk ke produknya satu persatu gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang kurang paham dengan istilah dan lain-lain gitu. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Kalau LC, letter of credit itu digunakan untuk apa? Produk LC, perbankan itu kan ada produk letter of credit, dipergunakan untuk apa? Ayo ada yang bisa jawab? LC, letter of credit, itu digunakan untuk apa? Ayo dong, itu masih sesi 3 tuh. Ada yang bisa jawab? Nggak ada. Sama saya pengen tanya, sebetulnya kalau di mata kuliah lain ada tugas nggak? Sampai dengan sesi ke-6 ini. Ada, Pak, sesi 6 tugas semuanya. Oh, semua tugas ya? Berarti mestinya di sesi Ya. 6. Nggak apa-apa, berarti kita mundur nanti ke sesudah UTS. Ya, kemarin saya nggak dapat penjelasan apakah ada tugas yang harus dibuat sampai dengan sesi. Biasanya sebelum UTS dan sesudah UTS. Tapi nggak apa-apa, nanti kita susulkan gitu ya. Jadi nanti ada lagi di sesi ke-14 gitu ya, tugas. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai LC, ada yang bisa jawab? LC itu pembayaran bukan, Pak? Letter of credit. Ya, biasanya digunakan untuk produk apa? Untuk transaksi apa? LC. Rahma, Ahyani, Dini, Erwin, Ayu. Ini jangan-jangan hadir tapi orangnya nggak di sini nih. Dini, mungkin bisa jawab LC itu produk apa? Erwin, Ayu, Kepada pihak penjual bukan, Pak? siapa tadi? Dini ya. Pihak penjual maksudnya gimana? Transaksinya aja, transaksi apa namanya? Biasanya digunakan untuk apa?
Biasanya untuk belanja barang atau jasa gitu bukan, Pak? Iya, tapi kurang tepat. Barang Hmm, perdagangan biasa gitu maksudnya iya, kurang tepat. pembayaran instansi gitu kayak pembayaran barang jasa dilakukan sistem pembayaran instansi gitu. Bukan, bukan. Ke pihak penjual eksportir gitu bukan, Pak? Betul. Jadi LC ini biasanya berkaitan dengan ekspor dan impor, gitu ya. Berkaitan dengan ekspor dan impor. Sesi tiga itu ingat saya kita apa namanya online waktu itu ya, bukan recording. Eh, jadi kalau kita ingin impor barang, gitu ya, kita ingin impor barang gitu ya kan, berarti penjualnya ada di luar negeri. Nah, biasanya kita menerbitkan LC. Kita meminta bank untuk menerbitkan letter of credit. Ya, jadi di LC itu dijelaskan jenis barang yang dijamin dan lain-lain gitu ya. Jenis barang yang ingin dibeli, spesifikasinya seperti apa gitu ya. Dan bank jadi penengah. Eh, Sederhananya gini, kalau kita jual beli itu kan jual beli online gitu kan, kita kan harus ada pihak yang dipercaya untuk menerima pembayaran. Bahwa barang yang diminta itu, barang yang dikirimkan itu sesuai yang dimintakan gitu ya. Jadi bank itu akan membayarkan sesudah kita bank menerima dokumen gitu, menerima dokumen bahwa satu barangnya sudah diterima di pelabuhan di Indonesia. Lalu spesifikasi barang yang diminta sudah diperiksa oleh misalnya oleh pihak di Indonesia, surveyor Indonesia dan lain-lain gitu ya, bahwa kualitasnya sudah sesuai. Kalau semua sudah sesuai, maka bank kita sebagai bank penerbit LC akan membayar uangnya ke bank penerima LC di luar negeri. Itu LC ya. Posesi 6 ini tugasnya. Eh, Lalu gini, apa bedanya pasar uang dengan pasar modal? Apa yang ditransaksikan di pasar uang dan apa yang ditransaksikan di pasar modal? Secara garis besar gitu. Apa yang ditransaksikan di pasar uang, apa yang ditransaksikan di pasar modal. Kalau pasar uang mah dapat menjadi tempat bertemunya pemilik dana dan pinjaman dana secara langsung. Kalau pasar modal mah yang menawarkan investor gitu, kayak penanaman modal dalam jangka panjang gitu, Pak. Melalui yang ditawarkannya gitu. Ya, dari segi jangka waktu itu kurang tepat nanti dibaca lagi ya Oh detailnya. iya, Pak. Memang bedanya begitu ya. Kalau pasar uang itu sifatnya lebih ke jangka pendek. Ya, jadi kalau ada dana idle bisa digunakan ditempatkan di pasar uang gitu. Jadi antar bank pun ada pasar uang sebetulnya yang bisa di apa namanya saling meminjamkan antar bank gitu ya. Misalnya satu bank posisinya kalah clearing. Kalah clearing itu maksudnya dana yang keluar dari bank itu dalam transaksi hari itu lebih kecil dari dana yang masuk. Kan mestinya dia menggunakan cadangan yang dia punya gitu ya. Kalau dia nggak punya, dia bisa pinjam ke pasar uang. Begitu juga untuk forex ya, forex mata uang asing gitu ya, itu bisa ditransaksikan di pasar uang. Sementara kalau di pasar modal itu lebih ke jangka panjang biasanya. Jangka panjang untuk investasi jangka panjang bentuknya untuk investasi dalam bentuk saham. Ya, yang umum di ini ada saham di situ, ada option di situ gitu. Kalau ada obligasi, obligasi itu di pasar uang juga ada. Nah, obligasi siapa yang bisa jawab itu? Apa maksudnya obligasi? Produk apa itu obligasi? Apa itu obligasi? Izin menjawab, Pak. Ya, Sepengetahuan saya, obligasi itu surat hutang yang dibuat oleh negara dan digunakan untuk
untuk keperluan negara seperti membangun infrastruktur dan lain-lain, Pak. Ya, ya. Saya koreksi ya, koreksinya bahwa itu bukan surat utang negara aja. Jadi perusahaan pun bisa menerbitkan obligasi gitu ya. Jadi sumber sumber pendanaan perusahaan pun bisa dengan menerbitkan obligasi, macam surat utang yang akan di surat obligasi itu dia berjanji akan mengembalikan pokok pokok utang misalnya dalam jangka waktu 10 tahun dan juga jangka waktu tertentu gitu ya. Dan juga di situ nanti ada kupon, kupon atas bunga yang akan dibayarkan misalnya setiap bulan gitu. Nah, itu obligasi. Ya, thank you, Bahrul. Oke, berarti ada tugas ya harusnya. Nanti oke, tugas nanti saya lengkapin mungkin eh, karena minggu depan itu recording, ya recording berarti minggu depan itu kan berarti sesi ini ya, review gitu kan. Biasanya review ya, review seluruh perkuliahan dan itu recording nanti saya sampaikan di sana review juga untuk tugas mungkin sesudah UTS ya, sesudah UTS nanti saya sampaikan tugasnya di materi review itu gitu. Oke, kita masuk ke sesi. Pak, jadi maaf Pak mau tanya dulu. Hmm. Jadi kalau tugas yang di sesi 6 nggak perlu dikerjain gitu nanti aja. Nanti aja, nanti saya geser. Saya geser mungkin jadi di sesi 9 gitu ya. Kan tugas itu Oke, baik. biasanya kan tugas itu ada dua. Hmm. Ada dua sesi ke-6 dan biasanya sesi ke-14 atau sesi 13 gitu. Nanti saya geser mungkin ke tugas pertamanya di sesi 9 aja gitu ya. Baru nanti yang ke sesi ke-14. Tetap dua gitu, cuman nanti digeser sebelum UTS. Sesudah UTS. Sorry. Oke, baik Pak. Kita masuk untuk hari ini mengenai, ada pertanyaan lagi nggak mengenai sesi-sesi sebelumnya? Nggak ada ya. Untuk hari ini kita mengenai eh, perkreditan ya. Ini salah satu fungsi utama bank. Fungsi utama bank itu adalah ini ya, financial intermediation. Jadi dia menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana lagi ke masyarakat. Sebetulnya itu yang disebut dengan fractional reserve banking. Ini untuk tahu aja ya teman-teman bahwa dana yang disalurkan itu, jadi gini, BI itu Bank Sentral akan meminta untuk setiap dana yang diterima oleh bank, misalnya kita simpan tabungan di bank 1 juta, ada sebagian yang harus disimpan di Bank Sentral oleh bank. Jadi misalnya kita taruhlah itu 10% gitu ya proporsinya. Itu adalah yang disebut dengan cadangan atau reserve requirement. Nah, cadangan ini itu harus ditempatkan di bank sentral. Jadi kalau kita simpan uang di bank 1 juta, taruhlah cadangannya, rasio cadangannya 10%, maka ada 100.000 yang harus disimpan di BI. Sisanya 900.000 lagi bisa disalurkan dalam bentuk kredit. Begitu terus. Nanti penerima kredit terima uang 900.000, dia bisa simpan lagi di bank misalnya. Ya, sebagian dia simpan lagi di bank 900.000, nanti oleh bank berikutnya 10%-nya akan disimpan lagi di BI. Ya, jadi dari 900.000, 90.000 akan disimpan di BI. Berarti ada 810.000 yang bisa disalurkan lagi oleh bank sebagai kredit. Gitu ya. Jadi sebetulnya itulah gambaran berapa jumlah kredit yang bisa disalurkan dari simpanan masyarakat. Gitu ya. Itu adalah rumusnya 1 per pencadangan tadi, persentase pencadangan. Kalau tadi persentase pencadangannya 10%, maka itu 1/10%, sama dengan 10 kali. Jadi dengan uang 1 juta, kredit yang tercipta itu bisa 10 kali lipat, bisa 10 juta, gitu ya, dengan proses seperti tadi. Jelas sampai sini ada pertanyaan?
Atau Eh, gimana? Ya, ya. jadi BI menyimpan uang 10% itu tujuannya untuk apa ya, Pak? Itu yang disebut dengan reserve requirement, tingkat pencadangan yang harus disimpan bank, yang disimpan di bank sentral. Bank ini kan istilahnya modalnya diatur gitu ya. Itu untuk cadangan kalau cadangan likuiditas bank itu sendiri. Jadi kalau nanti ada yang tarik kan sebetulnya banknya udah menyimpan sekitar 10% ada di BI uangnya. Jadi nggak bisa seluruhnya disalurkan ke kredit. Contoh sederhananya gini, kalau masih bingung ya. Saya punya uang 1 juta, saya setor ke bank A. Maka bank A akan setorkan ke BI 100.000, 900.000 uang saya tadi akan disalurkan lagi dalam bentuk kredit. Ya, nanti penerima kredit bisa jadi dia simpan di bank B, uang 900.000 tadi. 900.000 di bank B, maka oleh bank B 10%-nya akan disimpan di BI, 90.000. Berarti masih sisa lagi 810.000. Ya, 810.000 yang bisa disalurkan lagi dalam bentuk kredit. Jadi total sebetulnya kredit yang bisa disalurkan itu adalah 1 dibagi rasio yang 10% tadi, rasio pencadangan. 1 dibagi 10% itu 10 kali. Jadi uang dari 1 juta tadi itu bisa disalurkan dalam bentuk kredit sampai dengan 10 kali, sampai dengan 10 juta. Tujuannya apa BI? Karena memang dibutuhkan untuk pencadangan dari bank, untuk pencadangan likuiditas bank. Kalau ada nasabah bertransaksi, maka bank itu masih punya uang yang tersedia di BI. Rezim tiap negara itu bisa beda-beda ya. Tapi kalau di Indonesia itu 9% kalau nggak salah. Jadi 9% pencadangan yang harus disimpan di bank sentral. Kalau di Amerika itu 0%. Jadi berapapun simpanan yang diterima dari masyarakat bisa disalurkan 100% dalam bentuk kredit. Beda-beda rezim ininya ya, pemerintahnya. Itu Mas Bahrul. Baik, Pak, mengerti, Pak. Oke, kita masuk ke kredit ya. Kredit ini dulu saya sudah sebutkan bahwa dia berasal dari kata credere. Credere itu artinya kepercayaan. Ya. Jadi dalam kredit itu kepercayaan itu poin nomor 1, ya kepercayaan. Nanti kita lihat bagaimana menilai dari kelayakan kredit gitu ya. Apa yang harus kita review. Yang pertama itu kepercayaan. Ya, jadi asal katanya pun kepercayaan. Jadi bahwa kalau bank menyalurkan kredit, bank itu em, harusnya bisa diyakinkan bahwa pinjamannya akan dikembalikan dengan sesuai perjanjian dan plus ada apa namanya kelebihan keuntungan ya, misalnya berupa bunga. Ya, jadi di penerima kreditnya juga menerima kepercayaan sehingga memiliki kewajiban untuk membayar. Nasabah juga menitipkan dana di bank, itu kan sebetulnya prinsipnya juga kepercayaan, gitu ya. Itu maksudnya kredit. Pengertian dasarnya adalah kepercayaan. Nah, apa yang dihasilkan ditujukan dari kredit yaitu antara lain ada penerimaan pajak kalau untuk pemerintah meningkatkan perekonomian ya, antara lain dengan kredit maka peluang bisnis akan semakin besar, kesempatan kerja makin besar, pertumbuhan jumlah barang dan jasa makin besar, akan menghemat devisa negara juga dan meningkatkan devisa negara. Nah, tadi itu fungsi kredit, itu tadi tujuan, ini sekarang fungsi. Fungsinya adalah meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Jadi saya udah bilang bahwa dengan uang 1 juta, kalau dia pencadangan diminta oleh bank sentral 10%, kredit yang bisa disalurkan itu bisa menjadi 10 kali lipat dengan 10%. Rumusnya dari mana? 1 dibagi 10%. Nah, kalau di Indonesia itu 9%, berarti jumlah yang bisa bertambah itu 1 dibagi 9%. Ya mungkin sekitar 11 kali lipat. Jadi dengan uang 1 juta,
Kredit yang bisa disalurkan di Indonesia bisa 11 juta. Ya, akan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran barang, juga alat untuk menstabilkan perekonomian gitu ya, oleh Bank Sentral ini, meningkatkan kegairahan berusaha, meningkatkan pemerataan pendapatan dan meningkatkan hubungan internasional. Saya pakai dulu aja. Oke. Unsur-unsur dalam kredit itu apa saja? Kalau menurut Kasmir adalah satu kepercayaan, ya, adanya kesepakatan dan adanya jangka waktu. Jadi teman-teman kalau kerja di bank itu kita berhati-hati dari kredit pun sebetulnya kredit yang diberikan itu limitnya harus pas. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau kita menyalurkan kredit lebih dari yang dibutuhkan nasabah, kemungkinan dananya akan digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu. Ya, dikhawatirkan begitu. Begitu juga kalau diberikan kredit di luar di bawah kebutuhan nasabah, akan percuma gitu ya. Akan percuma kenapa? Karena tidak bisa memaksimalkan bisnis dari nasabah. Jadi kredit itu harus diberikan dalam jumlah yang pas, yang tepat sesuai dengan kebutuhan nasabah. Ya, jadi unsur-unsurnya adanya kepercayaan, adanya kesepakatan, dan adanya jangka waktu. Kesepakatan itu tadi, misalnya bisa saja banknya memutus limit yang lebih tinggi atau lebih rendah. Lalu ada juga faktor risiko. Resikonya apa? Resiko paling besar itu sebetulnya adalah resiko gagal bayar dari pihak ketiga, ya, dari si debitur. Gagal untuk memenuhi ketentuan-ketentuan syarat dari kredit yang diberikan. Itu bisa dikategorikan nanti sebagai default. Lalu ada unsur yang berikutnya adalah ada unsur balas jasa atau bunga. Nah, ini menurut ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Kredit itu adalah penyediaan uang berdasarkan atau tagihan atau yang disamakan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Sekarang kalau LC itu kredit atau bukan? Yo, ada yang bisa jawab? LC itu kan letter of credit. Yang tadi itu, yang dijawab siapa? Rahmai. Kalau LC itu digunakan untuk transaksi ekspor impor. Nah, LC itu kredit atau bukan? Letter of credit itu kredit atau bukan? Saya jelasin dulu prinsipnya. LC itu diterbitkan kalau misalnya kita akan melakukan impor barang, ya, akan melakukan impor barang. Bank akan menerbitkan LC ke banknya penjual. Penjualnya kan di luar negeri nih. Bank akan menerbitkan letter of credit ke bank penjual untuk untuk mengorder barang gitu. Lalu penjual akan mengirimkan barang, melengkapi dokumen dan lain-lain. Lalu bank penjual akan mengirimkan berkas lagi ke bank pengirim untuk diperiksa bahwa barangnya sudah dikirim, speknya sudah sesuai, maka bank pemeriksa, bank pengimpor akan membayarkan uang ke bank penjual. Nah, itu kredit atau bukan? Namanya letter of credit. Mungkin bukan, Pak. Mungkin bukan ya, sepintas kayak Bukan. sepertinya bukan ya, memang ya. Bukan. Sepertinya bukan. Sebetulnya itu kredit. Kenapa? Karena ada proses di mana bank pembeli akan melakukan pembayaran sesuai dengan dokumen yang diterima.
ya kan? Nah, kalau kita udah dibayarkan, gitu ya, seharusnya kan pembeli juga sudah menyetorkan uangnya gitu ya, ke bank pembeli. Ini kan bank pembeli dia bayar dulu. Nah itu jadi sebetulnya terjadinya kredit itu di situ. Bank pembelinya juga akan membayarkan lebih dahulu. Jadi ada yang fasilitas. Jadi sering bank itu untuk LC itu akan menyediakan fasilitas limit tertentu gitu ya. Jadi banknya akan membayarkan kalau ternyata produknya sudah sesuai. Itu. Jadi sebetulnya itu termasuk juga dari kredit ya, LC itu. Apa saja unsur-unsur dari kredit? Ya, tadi yang satu adalah kepercayaan. Kepercayaan bahwa bank itu bisa meyakini bahwa kredit yang diberikan bisa diterima kembali di masa yang akan datang sesuai perjanjian. Ya, jadi bank juga akan berhati-hati dalam memberikan kredit. Lalu adanya kesepakatan, ya. Jadi setiap kredit itu akan ada perjanjian, ya ditandatangani oleh bank dan si debitur. Pihak yang meminjam itu disebut debitur ya kalau di perbankan. Pihak pemberi pinjaman itu kreditur. Dan adanya jangka waktu, ada risiko dan adanya imbal jasa. Jadi harus ada jangka waktu tertentu kredit. Tidak ada kredit yang tanpa jangka waktu gitu ya. Lalu adanya resiko. Resikonya adalah tidak tertagihnya kredit yang sudah disalurkan. Ya. Juga ada risiko-risiko eksternal seperti bencana alam dan lain-lain atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa disengaja. Lalu ada balas jasa, ya, dikenakan bunga dan biaya administrasi kredit yang menjadi keuntungan bank. Sementara bagi bank syariah, prinsip balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. Nah, jadi dalam menyalurkan kredit, bank itu harus sudah memiliki standar prosedur, gitu ya, standar operating prosedur atau kebijakan dari kredit. Jadi itu diperiksa tuh sebetulnya oleh pengawas ya, oleh Bank Sentral. Apakah atau OJK, apakah bank ini sudah memiliki kebijakan kredit? Ya, jadi agar diyakini bahwa kredit yang disalurkan itu bisa kembali. Nah, kebijakan ini harus tertulis, gitu ya, yang disebut dengan credit policy, disusun oleh bank itu sendiri, ya, sebagai pedoman dasar dalam penyaluran kredit. Kebijakan ini bisa berbeda-beda tiap bank ya, tapi prinsipnya sama, itu untuk meyakini bahwa kredit itu bisa dikembalikan. Contoh, kenapa berbeda-beda gitu ya? Misalnya ada bank mungkin yang membatasi pemberian kredit untuk eh, peternakan. Bisa jadi ada bank yang membatasi untuk peternakan. Kenapa? Karena ternak itu dinilai risiko tinggi. Risiko tingginya apa? Ternak itu kalau sudah kena penyakit, semuanya bisa kena gitu ya. Dan itu bisa menyebabkan kreditnya tidak tertagih gitu. Kebijakannya ini sendiri harus memperhatikan tiga asas utama, dua asas utama ya. Pertama likuiditas, yang kedua solvabilitas. Jadi kredit yang diberikan pun bank itu harus menjaga likuiditas dia karena dia menyimpan dana masyarakat ya. Jadi bank itu harus tetap liquid. Liquid itu maksudnya dia bisa mencairkan dana dalam waktu cepat. Kalau terjadi penarikan dana, maka bank itu bisa membayarkan dengan cepat. Itu dan memperhatikan asas itu likuiditas ya. Solvabilitas juga jadi kemampuan untuk mengembalikan dana masyarakat yang disimpan gitu. Karena dana masyarakat itu sendiri adalah yang disalurkan dalam bentuk kredit. Jadi bank juga harus pintar-pintar untuk
menjaga dana masyarakat yang tersimpan di bank itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang tahu sejarahnya bank? Bagaimana ceritanya awalnya itu bisa terjadi seperti itu gitu? Bank itu menerima dana dan menyalurkan kredit. Ada yang tahu sejarahnya? Saya cerita sedikit ya. Eh, jadi kalau dulu itu mungkin sekitar tahun 1500-an gitu ya. Tahun 1500-an em, memang sudah ada uang gitu ya, sudah ada uang. Eh, jadi banyak pedagang emas itu menitipkan ke pedagang lain. Menitipkan emasnya, disimpan emasnya ke tuan inilah ya apa namanya pengelola emas gitu. Nah, lama-lama karena emas ini disimpan, nah kalau dia simpan dia akan apa namanya si pengelola ini akan mengeluarkan surat ya bahwa si A menyimpan emas di sini di tempat saya ini sekitar taruhlah 1 kilogram gitu ya atau berapa kilogram. Nah, lama-lama kertas ini jadi pinjaman ya. Jadi sama si apa pemegang emas ini yang setelah menyimpan emasnya dan dia menerima kertas gitu ya, kertas bahwa emasnya ada di satu tempat gitu di seseorang gitu. Nah, ini jadi kertas. Nah, kertas ini akhirnya jadi pinjaman. Jadi pinjaman maksudnya ini saya pinjamin nih kertas ini gitu. Anda bisa pakai jaminannya emas saya ada di situ. Nah, lama-kelamaan si pengelola emas ini kan berpikir gitu. Oh, ternyata emasnya juga nggak diambil, kertasnya juga beredar di mana-mana. Akhirnya mereka sendiri yang memberikan pinjaman dalam bentuk tas itu tadi ya. Nah, itu prinsipnya mulai munculnya uang kertas dan lain-lain gitu. Kalau dulu-dulunya kan sebetulnya uang itu masih berbasis koin emas, koin perak gitu. Nah, lama-lama karena adanya simpanan-simpanan itu diterbitkan kertas dan mulailah muncul uang kertas yang digunakan untuk transaksi. Dan itu menjadi lama-kelamaan akan menjadi kredit. Oke, bagaimana kita menilai, bank menilai dalam melakukan pemberian kredit? Ya. Di sini ada 5C dan 7P, tapi yang paling umum itu prinsipnya adalah 5C. Ya. 5C ini urutannya jangan dibulak-balik. Ya. Karena ini urutan berdasarkan hal yang paling penting sampai hal yang paling tidak penting. Jadi tidak boleh berbalik. Ya, 5C ini adalah karakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Yang pertama dulu ya, yang pertama ini adalah karakter. Bank harus meyakini bahwa penerima kredit ini adalah orang yang karakternya baik. Ya, karakternya baik. Eh, baik dia dalam pengelolaan bisnis, baik dalam dalam apa namanya pengelolaan keuangan, gaya hidup, bagaimana keadaan keluarganya gitu ya. Dan ini dikenali oleh bank gitu ya. Bank ini akan konfirmasi mengenai karakter orang ini ke siapa? Misalnya paling mudah ke rekanan bisnis dia, gitu. Jadi kalau kita ajukan kredit untuk usaha, biasanya bank minta tulis ini list rekanan kita gitu ya, tempat kita ngambil barang. Dia akan tanya gimana selama ini bisnis sama sama kita gitu kan. Apakah bisa dipercaya, apakah selama ini pembayarannya lancar gitu. Pembelian barangnya lancar. Itu karakter. Kalau sekarang mungkin bisa dikenali juga udah mulai dengan sosial media gitu. Dilihat sosial medianya. Makanya kalau teman-teman em, mengajukan pinjol, biasanya mereka minta daftar kontak, gitu. Minta daftar kontak, minta sosial media gitu. Dan itu jadi alat untuk mengetahui sebetulnya bagaimana karakter orang ini. Dari sosial medianya bisa diketahui bagaimana siapa lingkungan pergaulan orang ini. Yang kedua itu karakter. Itu yang pertama karakter. Yang kedua ini capacity. Capacity adalah kapasitas, kemampuan.
si calon debitur dalam mengelola bisnis. Ya, misalnya bisa dilihat pengalaman dia mengelola bisnis ini udah berapa tahun. Selama ini bagaimana kemampuannya. Eh, dengan demikian kita bisa tahu bahwa si orang ini bisa menerima kredit karena dia bisa mengelola usahanya dengan baik. Nah, pertanyaan saya, kalau capacity itu melihat bagaimana kemampuan orang dalam mengelola bisnisnya, apakah orang yang belum pernah berbisnis di satu sektor usaha tidak bisa mengajukan kredit untuk bisnis di sektor usaha tersebut? Misalnya gini nih, eh, kan kita mau banknya melihat capacity. Saya selama ini nggak pernah berbisnis air minum, ya air minum dalam kemasan. Tiba-tiba saya datang ke bank dan saya bilang saya ingin mengajukan kredit membuat pabrik untuk air minum dalam kemasan. Apakah saya bisa terima bank kira-kira akan mempertimbangkan kredit itu? Kalau lihat ketentuannya bahwa kapasiti ini adalah kemampuan dia dalam mengelola bisnisnya gitu. Ada yang bisa jawab? Mungkin bisa Pak, sebab banknya juga mungkin akan melihat peluangnya, mungkin akan melakukan survei juga dan lain-lain Pak. Ya, betul. Jadi kalau seperti itu kondisinya, sebetulnya bank nggak serta-merta juga menolak gitu ya. Nggak serta-merta menolak. Banyak yang menolak kalau dinilai tidak visible gitu ya. Tidak visible, tidak layak, aneh gitu ya. Sering juga pengajuan kredit itu aneh gitu ya. Saya pernah ketemu orang mengajukan kredit itu ingin membuat air teh dalam galon. Kan tentu kita nggak pertimbangkan lagi dan itu kita tolak gitu ya. Kenapa? Dia sendiri belum membuat teh dalam galon gitu. Teh itu yang ada dalam kemasan botol gitu ya. Kalau galon apa iya ada keluarga yang meminum air teh sehari-hari dalam galon. Nah itu yang tapi bukan nggak mungkin itu visible. Gini, misalnya gini, ada nasabah yang sudah berpuluhan tahun gitu ya menjadi debitur di satu bank. Usahanya kontraktor, karakternya bagus, semua kreditnya bisa dikembalikan dengan tepat waktu. Ya, karakternya baik, semua dikenal di lingkungan dia sangat dikenal, tokoh masyarakat juga gitu ya di lingkungan dia. Dan sekarang tiba-tiba dia bilang saya ingin buat pabrik air minum dalam kemasan. Nah, ini pengalaman juga ya, pengalaman saya itu pernah kita kasih seperti itu. Jadi dia mau buat pabrik air minum dalam kemasan, kita biayain. Dengan pertimbangan apa? Dengan pertimbangan bahwa dia adalah tokoh yang dikenal di masyarakat, di lingkungan dia. Rekanannya banyak. Suplai bahan-bahan untuk air minum dia punya. Distributor untuk penjualan air minum dia nanti dia punya rekanan teman-temannya. Jadi bukan nggak mungkin gitu ya. Kita pikir, oh walaupun dia belum pernah bisnis ini, tapi ternyata dia bisa dibiayai dan itu eh, kondisinya lancar gitu ya. Bagus ya. Sampai lunas dia bisa penuhi kemampuan apa namanya kewajibannya. Jadi bisa, bisa betul. Walaupun nggak semua gitu. Walaupun mungkin lebih banyak proposal bisnis yang aneh gitu daripada yang seperti itu. Jadi kita nggak bisa juga tidak dikenal di bank gitu kan, tiba-tiba datang, tiba-tiba bilang saya bikin punya proposal bisnis seperti ini, Bapak sudah kerjakan atau belum? Ternyata belum, gitu ya. Nah itu agak sulit bagi bank untuk terima. Ya, jadi apakah udah pernah bisnisnya sudah dijalankan? Ya belum. Kalau belum berarti resikonya semuanya ditimpakan ke bank gitu kan. Yang ketiga nih kapital. Apakah dia memiliki permodalan yang cukup? Ya, jadi bank nggak serta-merta 100% bisa membiayai. Dia akan melihat juga apakah orang ini punya modal sendiri yang cukup. Bank prinsipnya hanya akan menambahkan kekurangannya. Biasanya bank menentukan tuh 30% itu harus modal sendiri. 70% baru nanti kredit dari bank. Ya, jadi dilihat juga apakah selama ini
dia mengelola modalnya sendiri itu sudah cukup efektif. Itu capital. Itu urut-urutannya ya. Jadi mesti dilihat pertama karakter, kedua capacity, ketiga capital, keempat kolateral. Kolateral ini jaminan, ya jaminan. Jaminannya baik fisik maupun non fisik. Layaknya jaminan itu nilainya lebih dari kredit yang diberikan. Tapi bisa jadi juga jaminannya kurang. Misalnya apa? Misalnya untuk proyek yang terlalu besar. Contohnya apa yang terlalu besar? Untuk pembangunan jalan tol, misalnya. Itu kan kreditnya besar dan lama gitu ya. Konstruksi pembangunan jalan tol itu lama. Nggak mungkin ada nasabah yang punya jaminan untuk mengcover kredit itu. Nah, itu bisa dibagi, dikasih parsial gitu ya, per per termin, per bagian. Dia selesaikan sampai dengan berapa kilometer, lalu dia tagih ke pemerintah. Selama dia penyelesaian itu dibiayai oleh bank. Jadi eh, mungkin dia nggak punya kolateral, nggak punya jaminan yang cukup untuk itu gitu. Misalnya kreditnya sudah ratusan triliun gitu ya. Itu kan mungkin dia nggak punya jaminan yang bisa mengcover kebutuhan kreditnya. Lalu yang terakhir ini adalah condition, ini maksudnya condition of economy. Ya, itu faktor C terakhir yang harus dipertimbangkan. Ya, bahwa kondisi ekonomi politik itu sangat menentukan. Ekonomi itu antara lain misalnya, oh ternyata si calon debitur ini menggunakan dananya itu untuk kebutuhan ekspor atau menggunakan dananya untuk membeli barang impor. Ya, kalau ekonomi kita seperti saat ini tiba-tiba kurs melonjak gitu ya, dari 15.000 menjadi 16.000 gitu. Kan itu berarti bahan bakunya nanti akan meningkat harganya. Ya, jadi kondisi ekonomi juga harus dilihat gitu ya. Atau misalnya pada saat COVID, ya, pada saat COVID kemarin tahun 2020, mungkin hampir semua bank tidak ada yang bersedia mengeluarkan kredit investasi untuk pembangunan hotel, ya, tahun 2020. Kenapa? Karena kondisi tahun itu kan ada apa namanya pembatasan ini ya, pembatasan manusia gitu ya untuk traveling gitu. Nah, itu kemungkinan akomodasi hotel akan turun. Jadi kalau ada yang mau membangun hotel, mungkin banknya akan tidak setuju itu waktu itu. Itu condition of economy. Jadi harus dilihat juga kondisi ekonomi pada saat. Ini terkait dengan 5C, ada pertanyaan mengenai 5C? Silakan. Kalau karyawan nih, karyawan. Karyawan biasanya kreditnya kredit konsumtif ya. Konsumtif itu apa? Misalnya untuk beli rumah, KPR, atau kredit serbaguna yang dia bisa gunakan untuk berbagai macam kebutuhan dia, misalnya untuk anak masuk sekolah dan lain-lain gitu ya. Nah, itu kan bank itu akan mereview kapasitinya dari mana? Ya, ada yang bisa kira-kira. Capacity itu kan kemampuan membayar, gitu ya. Kalau dari bisnis kan dilihat nanti bisnisnya. Kalau dia karyawan yang dilihat apa? Ada yang bisa jawab? Ayo, Ayu bisa jawab. Erwin, kalau karyawan yang direview bank apa kira-kira? Kalau kapasitinya apa yang dilihat? Ahyani, Rahma, Dini, Mungkin gaji bulanannya, Pak, dan lain-lain. ya, Dan betul. tanggungan hidupnya. Betul. Jadi kalau untuk karyawan, betul tuh. Yang dilihat nanti kapasitinya adalah penghasilan dia ya. Bisa jadi juga ada penghasilan di luar gaji yang ditambahkan.
Tapi akan dipertimbangkan kebutuhan hidup. Ya, makanya angsuran itu kalau karyawan nggak boleh 100%, gitu ya. 100% digunakan untuk angsuran, biasanya banknya nggak setuju. Biasanya yang paling tinggi itu 50%. 50% gajinya bisa digunakan untuk angsuran. Ya, itu pun akan ngelihat sebetulnya kebutuhan hidup di daerah itu berapa gitu. Sanggup nggak dia dengan kondisi misalnya keluarga anak anak tiga, anak lima gitu ya. Kalau kartu kredit, mungkin ada yang pernah ini lihat gitu ya. Ada orang misalnya dengan keluarga, kepala keluarganya ngajukan kartu kredit, anaknya lima, disetujui kartu kreditnya. Sementara ada pasangan pengantin baru, belum punya anak, kepala keluarganya mengajukan kartu kredit tapi ditolak. Ada yang pernah lihat seperti itu? Beda ya. Sebetulnya kalau kartu kredit itu biasanya pemutusnya itu adalah mesin gitu ya, mesin komputer. Dia akan belajar gitu ya, belajar berdasarkan data gitu. Jadi bisa jadi keputusannya beda-beda gitu. Ada yang belum punya anak, bujangan, penghasilan sama dengan yang punya anak, tapi yang punya anak diputus diberikan kartu kreditnya, sementara yang masih bujangan atau pengantin baru belum punya anak tidak diputus, tidak disetujui aplikasi kartu kreditnya. Ya itu memang berbeda-beda karena sistemnya itu akan terus belajar berdasarkan data. Oke, saya lanjut ke 7P ya. 7P ini menilai sebetulnya mirip sama 5C, tapi makanya yang lebih dikenal itu yang 5C. 7P itu yang pertama adalah menilai personality. Ini mirip dengan karakter. Ya, jadi dilihat dari kepribadiannya, sehari-hari maupun masa lalu gitu. Emosi, tingkah laku, dan tindakan dalam menghadapi masalah. Jadi kalau misalnya nasabah sering bermasalah dengan hukum, mungkin dari situ aja udah nggak disetujui gitu ya. Lalu party ya, jadi ini menggolongkan nasabah berdasarkan klasifikasi tertentu ya, berdasarkan modal, loyalitas dan karakter ya. Bisa akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. Mungkin kalau di Jawa Barat itu yang agak terkenal itu misalnya Sukabumi ya, Sukabumi itu apapun bank gitu ya. Maksud saya ini saya bukannya mendiskreditkan tapi sering bermasalah kreditnya. Sering bermasalah di Sukabumi. Jadi kadang-kadang area itu sudah ditandain oleh bank gitu. Oh ini akan lebih sulit memberikan kredit di Sukabumi gitu, berdasarkan data masa lalu ya. Itu party. Lalu purpose. Purpose ini tujuan artinya. Purpose ini adalah mengetahui tujuan nasabah untuk mengambil kredit. Juga jenis kreditnya dia akan diajukan. Apakah itu untuk modal kerja, investasi, atau konsumtif dan produktif. Ya, jadi dilihat juga tujuan dia mengajukan kredit itu untuk apa. Kalau dia tidak jelas gitu ya, mengajukan kredit untuk apa, mungkin banknya akan menolak gitu. Contoh sederhana gini, kadang-kadang bank akan menolak kalau kita mengajukan KPR, itu membeli rumah dari orang tua sendiri. Ya. Kenapa bank menolak biasanya KPR yang membeli rumah dari orang tua sendiri? Karena banyak kejadian bahwa uang kreditnya itu nanti justru akan disalahgunakan, gitu ya, disalahgunakan. Jadi tidak sesuai tujuannya untuk membeli rumah dari orang tuanya. Itu juga purpose-nya akan dilihat. Lalu prospek. Prospek ini menilai usaha nasabah. Bagaimana di masa yang akan datang. Kira-kira masih punya prospek atau enggak. Ya, itu akan dinilai oleh bank.
Lalu payment, berikutnya adalah payment atau pembayaran, yaitu ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit dan sumber dia untuk melakukan pengembalian kredit, yaitu sumber pelunasannya dari mana gitu ya. Apakah dari usahanya, apakah dari sebagian dari gaji gitu, itu akan dilihat. Yang keenam itu profitability ya. Jadi ini adalah laba laba gitu ya, keuntungan. Itu akan dianalisa bagaimana kemampuan dia dalam mendapatkan laba. Diukur selama beberapa periode apakah labanya bisa semakin meningkat. Lalu proteksi yang keenam. Protection ini berusaha menjaga supaya usaha nasabah atau jaminan bisa tetap berjalan lancar. Bisa dengan memberikan asuransi gitu ya. Dengan adanya jaminan asuransi. Makanya sering orang mengajukan kredit itu diasuransikan semua tuh. Untuk kredit karyawan biasanya diasuransi jiwa, jadi kalau dia meninggal nanti kreditnya lunas. Untuk usaha itu asuransi untuk tempat usahanya gitu. Itu protection, menjaga supaya usaha nasabah itu tetap bisa berjalan lancar. Ada pertanyaan sampai sini? 5C 7P? Halo? Pak, saya ada pertanyaan, Pak. Iya, iya, silakan. Apakah berkaitan dengan karakter ini, Pak? Apakah antara satu bank dengan bank yang lain itu saling berbagi informasi tentang si calon debitur itu, Pak? Oh, antar bank enggak, tapi dengan bank sentral iya, dengan OJK iya. Jadi kan setiap kita itu sebetulnya kalau kita punya pinjaman gitu ya, itu akan terdata di regulator, entah itu OJK atau di BI. Kalau kita pernah narik cek kosong itu kita akan masuk beberapa kali gitu ya, tarik cek kosong itu akan masuk ke daftar hitam. Kalau kita punya tunggakan, misalnya kita punya pinjaman di bank A kartu kredit gitu ya, dan ternyata menunggak, dan itu akan masuk di informasi di SLIK, SLIK OJK namanya, Sistem Laporan Informasi Kredit. Ya, jadi itu bisa dilihat bagaimana performance dari si calon debitur. Kalau misalnya kita punya kartu kredit dan menunggak di bank A, mungkin waktu kita mengajukan kredit di bank B akan ditanya. Karena bank B-nya akan mengakses dulu ke slip OJK kan, akan lihat. Oh ternyata saya ini punya tunggakan kartu kredit gitu. Saya akan diminta, tolong dilunasi dulu kartu kreditnya. Gitu. Ya itu informasinya gitu. Jadi bukan antar bank tapi dari regulator. Itu sering menghambat. Sekarang itu sebetulnya kan setiap orang bisa mengakses link OJK-nya dia. Gitu. Ya, jadi Mas Bahrul kalau pengen lihat catatannya di OJK bisa dilihat di situ. Saya mekanismenya lupa, tapi kalau nggak salah ada webnya gitu. Ada webnya dengan memasukkan nick gitu kan kita bisa tahu apakah kita track recordnya itu dinilai bagus, lancar gitu, atau kita punya pinjaman dengan kondisi bagus dan lancar, atau kita ada tunggakan gitu ya. Nah ini hati-hati, ini sekarang yang agak bikin repot itu ShopeePay. Nah, saya nggak susah sebut merek ya, tapi pay later ini agak bikin repot karena transaksinya kecil, tapi masuk ke dalam slik OJK. Ya, jadi transaksi kecil kita terlambat bayar itu masuk dalam slik OJK. Ya, jadi nanti akan ada tunggakan tuh. Waktu kita mengajukan kredit akan jadi pertanyaan gitu oleh orang bank gitu ya. Apakah kita punya tunggakan di misalnya ShopeePay gitu. Eh, Apakah kita bisa menyelesaikan itu dulu? Ya, itu akan masuk di laporan di regulator. Ya, bukan antar bank. Ada lagi yang mau tanya? Pak, terima kasih. Ya, Pak, saya izin bertanya. ya. Kalau semisal kita mau cek di Slik OJK gitu, untuk total tagihannya ada nggak Pak tulisannya? Atau cuma kita nunggak aja gitu? Saya ingat saya dan ada limit dan masuk kategori apa gitu. Kalau total tunggakan, seingat saya nggak ada. Tapi yang ada mungkin kita masuk kategori apa.
kategori kualitas kredit apa gitu. Nah, ini kualitas kredit ya. Kualitas kredit ini saya sekalian sambung tadi pertanyaan Rahma ya. BI itu akan menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan. Ya, yang pertama lancar. Lancar itu kalau dia selalu melakukan pembayaran tepat waktu, tidak pernah menunggak. Kalau misalnya saya punya kewajiban untuk membayar pokok dan bunga tanggal satu itu semua udah lunas, jadi nggak ada tunggakan. Itu masuk kategori lancar. Kalau kita menunggak 1 hari sampai dengan 90 hari, ini masuk kategori dalam perhatian khusus. 1 hari udah masuk ke dalam perhatian khusus. Kalau kita menunggak 90 hari sampai dengan 120 hari, ini masuk kategori kurang lancar. Kalau 120 hari sampai dengan 180 hari atau 6 bulan, ini masuk kategori diragukan. Lebih dari 180 hari, ini masuk kategori macet. Jadi lebih dari 6 bulan macet. Nah, kategori ini muncul nih, Ram, di Sling OJK itu. Apakah kredit kita masuk di kategori lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet? Dan bank akan mempermasalahkan begitu kita masuk di kategori 2 ke bawah. Kategori pertama lancar, mungkin kita nggak akan ditanya, eh, oke-oke aja gitu ya. Akan jadi pertimbangan bank selanjutnya kalau dia lancar, apakah dengan 2 kredit ini dia nanti sanggup membayar, gitu ya. Jadi data-data itu ada, bisa diakses. Ya, cuma kalau jumlah tunggakan seingat saya nggak ada. Tapi dicek aja lah di webnya. Masing-masing kita udah bisa mengakses laporan masing-masing kita secara personal. Jadi kalau kategorinya ada, ingat saya ada, limitnya ada. Tapi kalau berapa tunggakan mungkin nggak ada. Baik, Pak. Saya mau nanya lagi satu, Pak. Ya, Eh, saya kan pernah dulu punya nasabah. Terus nasabahnya bilang gini, oh ya Rahma ini saya bank apa ya? dulu saya BRI, Pak. BNI. Iya. Terus Terus si nasabahnya bilang gini, saya mau bayar tapi eh, kolektibilitas saya naikin. Apa itu ngaruh ya, Pak? Kalau semisal kita kolektibilitas 4 gitu, saya bisa pengajuan lagi di bank lain. Itu ngaruh atau enggak, Pak? ya pengaruh. Makanya saya Hmm. bilang kalau dia kolektibilitasnya lancar, tentu akan pengaruh, banknya tentu nggak akan mempermasalahkan gitu ya. Oh ternyata selama ini misalnya Rahma selama ini bayarnya tepat waktu gitu, di bank lain. Nah kalau ada nasabah yang tanya, saya mau bayar tapi kolektibilitasnya dinaikkan. Ya memang kalau dia bayar tentu dia kolektibilitasnya akan naik gitu ya, akan menjadi lancar. Kalau dia sudah bayar. Tapi kalau kita rubah dulu kan nggak bisa. Nanti banknya kena sanksi dong. Orang masih Oh, menunggak, orang masih menunggak dirubah jadi lancar gitu. Nggak bisa. Nanti kena pemeriksaan banknya yang kena sanksi. Jadi tetap dia harus bayar dulu secara otomatis nanti kolektibilitasnya akan berubah. Gitu ya. Nggak bisa banknya yang rubah dulu. ya baik, Pak. Terima kasih. Oke. Kita masuk ke resiko kredit ya. Resiko kredit ini sudah ditetapkan bersama di Basel Committee ya. Basel ini satu kota yang adanya di Swiss. Ya. Teman-teman kalau kesempatan jalan-jalan ke Swiss, ada kota kecil namanya Basel. Jadi setiap tahun bank-bank sentral itu berkumpul di situ ya, buat kesepakatan mengenai manajemen risiko biasanya. Berdasarkan Basel Committee, risiko kredit itu paling besar itu adalah potensi gagal bayar dari counterpartnya. Counterpartnya maksudnya si debiturnya. Nah, sementara kalau menurut peraturan BI, risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban bank. Ya, jadi ada 3 komponen di sini. Adanya probability untuk gagal bayar atau probability of default. Ini bisa dihitung persentasenya semua. Eh, Probabilitas bahwa debitur itu tidak akan memenuhi kewajibannya kepada bank. Jadi kalau orang kredit yang sudah masuk kategori 5, peluang gagal bayarnya tentu akan lebih besar. Probability of default-nya akan semakin besar. Ya.
Lalu yang kedua adalah exposure. Exposure ini adalah istilahnya jumlahnya ya. Jumlah kerugian, nominalnya gitu. Jadi ada kredit yang mungkin kecil, potensi gagal bayarnya kecil juga, tapi ada yang besar, potensi gagal bayarnya kecil, jadi macam-macam gitu. Nah, ini risiko exposure. Exposure ini berkaitan dengan jumlah kerugian. Lalu tingkat pemulihan. Nah, tingkat pemulihan atau recovery rate ini tingkat pengembalian yang untuk kredit yang sudah gagal bayar, ya sebagai upaya pemulihan kinerja. Kalau tingkat recovery rate ini biasanya melihat dari jaminan. Berapa persen jaminan itu yang bisa recover? Ya, berapa persen dari jaminan kredit macet itu yang bisa terjual gitu dan recover? Itu tingkat pengembalian kredit yang telah gagal bayar. Nah, kalau menurut Darmawi, ini ada aspek resikonya itu ada kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif ini agak sulit untuk diukur. Jadi kalau untuk resiko kualitatif harus meliputi mengumpulkan informasi mengenai catatan tanggung jawab keuangan, menentukan tujuan debitur dalam meminjam dana, identifikasi risiko bisnis, memperkirakan tingkat komitmen debitur untuk membayar kembali pinjaman. Jadi debitur ini memang berbeda-beda ya. Ada yang punya kemampuan tapi dia nggak mau bayar. Ada yang nggak punya kemampuan tapi dia pengen bayar. Berbeda-beda. Itu tergantung komitmen, balik lagi tergantung dari karakter awal waktu kita menilai. Itu kualitatifnya. Kuantitatifnya kita bisa lihat dari data historis, data keuangannya. Kita memproyeksikan hasil analisis keuangannya untuk mengetahui kemampuan dia dan kemampuan bertahan kalau ada perubahan kondisi ekonomi. Ya. Nah, sebetulnya ada lanjutan. Kalau kredit bermasalah itu bisa dilakukan penyelamatan atau bisa dilakukan likuidasi, gitu ya. Penyelamatan itu bisa di-reschedule. Reschedule itu artinya kita rubah schedule-nya gitu. Ini di luar materi ya. Schedule pembayarannya bisa kita perpanjang supaya apa sesuai dengan kemampuan nasabah gitu ya. Misalnya kredit itu misalnya selama ini dicicil nasabah untuk periode 5 tahun. Ternyata ada perubahan kondisi keuangan dan nasabahnya nggak sanggup. Kita bisa melakukan reschedule ya, misalnya dengan memperpanjang jangka waktu. Misalnya jadi 10 tahun. Supaya apa? Supaya cicilannya lebih kecil buat nasabah. Gitu ya. Ada restrukturisasi. Gitu ya. Restrukturisasi itu mencakup perubahan semua syarat-syarat kredit. Jadi termasuk di situ adalah perubahan suku bunga, memberikan diskon suku bunga. Itu ada di restructuring. Jadi ada rescheduling, ada reconditioning, perubahan syarat itu reconditioning, dan ada restructuring. Sampai dengan bukan tidak mungkin banknya ikut masuk menanamkan dana di nasabah. Ya, itu kalau untuk kredit bermasalah. Ada pilihan-pilihan sebelum melakukan likuidasi. Itu ya. Lalu pengelolaan kredit risiko. Ya, kredit itu nggak dipukul rata sama. Ada beberapa segmen. Ya, ada beberapa segmen di dalam bank. Ada yang korporasi, ini sesuai aturan banknya masing-masing. Korporasi misalnya untuk kredit 10 triliun ke atas, misal. Komersial misalnya adalah kredit usaha 2 triliun sampai dengan 10 triliun. Lalu konsumer itu khusus untuk kebutuhan-kebutuhan konsumtif. Kredit mikro misalnya sampai dengan 1 miliar. Ya. Kredit small business misalnya 1 sampai dengan 2 miliar. Jadi ada kategori karena pengelolaannya pun berbeda-beda. Gitu ya. Elemen kontrolnya sama, tapi cara mengelolanya beda-beda. Ya. Seperti contohnya gini, kredit mikro, ya kredit mikro misalnya yang 1 miliar ke bawah, dengan kredit korporasi itu punya karakter yang sangat berbeda. Ya. Kredit korporasi biasanya sudah punya laporan keuangan yang tertib.
sudah punya catatan penjualan yang bagus. Ya, bank bisa tahu kapan saja kondisinya seperti apa. Itu di korporasi. Tapi di kredit mikro, mungkin nasabahnya justru belum punya laporan keuangan. Gitu ya. Berarti apa? Berarti aspek penagihan lebih penting di kredit mikro. Jadi penagihan itu bisa dilakukan berulang-ulang. Gitu. Jadi itu sebabnya kadang-kadang kalau kita lihat kredit mikro itu suku bunganya lebih tinggi dari kredit korporasi. Kenapa? Karena effort untuk pengelolaan kredit mikro itu lebih besar. Ya, misalnya eh, harus ada tenaga yang melakukan penagihan, bahkan itu penagihan bisa dilakukan harian, ya, untuk mendisiplinkan nasabah. Jadi seperti kita memberikan kredit untuk pedagang sayur misalnya, ya, itu kan mereka transaksinya harian. Hari ini laku sekian pagi-pagi gitu ya, sampai siang, siang mereka pulang, lalu besok udah ambil barang lagi, subuh-subuh sudah nganter lagi ke pasar gitu ya. Transaksinya harian. Dan mungkin bank terpaksa harus menagih secara harian juga gitu ya, untuk kredit mikro. Jadi beda-beda segmennya, ya, dan ini dipecah di bank gitu ya. Jadi pengelolaan resikonya seperti itu. Ya, dibagi-bagi berdasarkan segmen. Lalu dalam aktivitasnya pertama dilakukan analisis kredit. Ya, tadi aspeknya seperti tadi 5C dan 7P. Dilihat apakah karakter itu dituangkan semua di nota analisa kredit. Ya, mulai dari karakter, capacity, capital gitu ya, collateral, condition ekonomi. Nanti aspek-aspek yang tadi lagi 7P gitu ya. Aspek legalnya dilihat gitu ya. Apakah dia sudah punya manajemen yang bagus untuk mengelola usahanya gitu. Dan itu akan menentukan, analisis ini akan menentukan bagaimana dan jenis kredit apa yang disalurkan buat si nasabah, si calon debitur. Satu, analisis kredit. Yang kedua, dengan menggunakan rating. Ya, rating ini biasanya digunakan untuk kredit korporasi, kredit yang besar. Jadi membedakan kualitas debitur bisa dilihat dari kuantitatif dan kualitatif. Jadi nanti ratingnya itu bisa jadi dari debiturnya ratingnya triple A, ini debitur ini ratingnya triple B gitu ya. Itu akan menentukan nanti besaran risiko. Ya, besaran risiko ini juga nanti akan menentukan suku bunga sebetulnya yang dibebankan. Sebenarnya bank akan membebankan bunga yang lebih besar buat yang risikonya lebih besar. Idealnya seperti itu ya. Nggak semua dilaksanakan seperti itu, tapi idealnya seperti itu. Semakin besar risikonya, usahanya, maka beban bunga yang diterapkan akan semakin besar untuk mengcover risiko. Lalu ada proses supervisi dan monitoring. Jadi sesudah kredit disalurkan, bukan dilepas seperti itu aja, tapi harus dimonitor karena sudah tercatat di bank. Ya, itu bisa dilihat. Kita bisa curiga begitu, misalnya nasabah small business diberikan kredit, misalnya 2 miliar gitu ya, dan tiba-tiba dia udah beli rumah baru. Nah, ini patut dicurigai apakah kredit itu digunakan sesuai dengan tujuannya. Jadi ada supervisi, ada monitoring. Ya, itu bisa ditanyakan langsung ke nasabahnya. Makanya ada proses untuk melakukan kontak terus ke nasabah. Lalu ada manajemen portofolio kredit. Ya, ini biasanya berkaitan dengan sektor tertentu, wilayah tertentu, mengendalikan risiko konsentrasi pada sektor industri tertentu. Ya, misalnya gini, di Jawa Barat mungkin ada beberapa bank yang akan membatasi sektor tekstil. Nggak mau terlalu besar memberikan kredit yang terkonsentrasi di tekstil. Gitu ya. Kalau mungkin teman-teman juga dengar ceritanya kalau tekstil di Jawa Barat itu sebetulnya banyak ini ya, banyak yang sudah peralatannya sudah
usang gitu ya, udah lama gitu ya. Jadi kalau dikasih kredit mungkin di sektor itu mungkin akan berisiko menurut beberapa bank tertentu gitu ya. Nah, ini manajemen portofolio. Jadi bank akan membagi-bagi itu kredit yang disalurkan. Enggak semuanya di sektor tekstil tapi dibagi. Ada yang di perdagangan sebagian, ada yang sebagian di apa namanya konstruksi dan lain-lain ya. Tapi yang jelas bank tidak mau berkonsentrasi di satu sektor. Kenapa? Karena begitu sektor itu jatuh, seluruh portofolio banknya bisa terkena, gitu ya. Lalu ada proses pengelolaan kredit bermasalah. Tadi ya saya bilang bahwa selain likuidasi ada solusi-solusi lain ya seperti rescheduling, di reschedule semuanya, penjadwalan kembali, memberikan bunga khusus, ini reconditioning ya, sampai dengan likuidasi. Lalu yang keenam melakukan proses stress testing ya, dicoba sendiri oleh banknya gitu. Bahwa kalau terjadi apa-apa, portofolio kreditnya masih cukup baik. Dengan simulasi. Ada pertanyaan sampai sini? Ada, saya lanjut ya. Tindakan pemerintah ya, dan bank sentral dalam mengatasi perbankan yang bermasalah. Ada tiga tindakan ya yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Mungkin teman-teman dengar ya, mungkin minggu lalu itu ada 9 lagi tuh BPR yang dilikuidasi. Betulnya bank sentral itu tidak akan melakukan likuidasi secara serta-merta. Tapi ada tiga tahap ya masalahnya. Yang pertama adalah pembinaan. Kalau dinilai banknya membutuhkan pembinaan atau diberikan nasihat saja untuk menstabilkan posisi keuangannya. Atau tindak lanjut, ya tindak lanjut. Jadi pemantauannya ini sudah lebih intensif gitu ya untuk melihat bagaimana bank itu menjaga likuiditas dan memenuhi kebutuhan modalnya. Yang terakhir itu adalah likuidasi, yang menghentikan aktivitas bank tersebut. Jadi kalau minggu lalu itu mungkin ada beritanya, seingat saya ada 9 lagi tuh BPR yang terlikuidasi. Likuidasi artinya apa? Dicabut izinnya gitu ya, dialihkan dan uangnya tetap dibayarkan gitu ya, dialihkan pembayarannya ke bank lain. Ada yang tahu kenapa kira-kira kemarin itu ada sampai 9 BPR yang terlikuidasi? Kondisinya kenapa yang menyebabkan mereka seperti itu? Sampai dilikuidasi. Pendapat aja, pendapat, ini diskusi aja, diskusi. Kenapa BPR itu kemarin-kemarin, bulan-bulan lalu, itu banyak yang terlikuidasi? Ayo, ada yang mau ngasih pendapat? Silakan. Ahyani, Erwin, belum ada suaranya nih. Ayu, ada yang tahu kenapa bisa banyak terlikuidasi yang lalu, bulan-bulan lalu? Nggak tahu ya? Oke. Sebenarnya ini berkaitan juga dengan suku bunga ya. Suku bunga dengan persaingan gitu ya. Terakhir itu BI sudah menaikkan lagi suku bunga. Menaikkan suku bunga berarti kan banyak dana masyarakat yang lebih berserap gitu ya ke perbankan. Kan masuk dan berkurang uang beredar gitu ya. Dan sebenarnya juga ada statement dari Presiden tuh kemarin. Hati-hati dengan likuiditas gitu ya. Hati-hati dengan likuiditas keuangan karena di pasar itu likuiditas seret. Maksudnya seret itu sebetulnya sudah masuk ke banknya masing-masing gitu. Nah, itu tingkat persaingan akan menjadi lebih tinggi, apalagi buat BPR gitu ya. Dengan kondisi suku bunga tinggi,
mereka akan bersaing dengan bank-bank besar gitu ya, bank-bank besar yang mungkin lebih sehat, bank-bank milik pemerintah yang mungkin masyarakat juga lebih percaya gitu ya. Oh ini punya pemerintah, ini dana saya terjamin. Akhirnya mereka banyak yang mungkin indikasinya tidak bisa memenuhi kebutuhan likuiditas dia gitu. Nah, daripada berisiko bank sentral mencabut izin gitu ya, dilakukan likuidasi. Itu perkiraan garis besarnya seperti itu. Nah, ada juga pengawasan. Jadi di dalam perbankan itu ada komite audit, ada komite kredit gitu ya. Ini komite-komite ini duduk di bawah komisaris, ya bagian dari komisaris. Kenapa? Supaya lebih independen, ya. Jadi bank itu harus menerapkan prinsip good corporate governance, tata kelola perusahaan yang lebih baik. Ini termasuk dalam ukuran kesehatan bank, ya. Jadi ada pemisahan fungsi, ya. Antara lain GCG itu adalah tata kelola perusahaan yang baik adalah adanya pemisahan fungsi, ya. Jadi adanya aturan, ya, dan perbaikan sistem dalam proses pengelolaan organisasi, pengaturan kewenangan, kewenangan direktur, kewenangan komisaris, ya. Jadi semuanya itu diatur dalam bentuk good corporate governance. Contoh sederhananya gini, sebelum 98, sebelum tahun 98 sampai dengan tahun 98, itu kan GCG masih lemah ya di bank. Kepala cabang satu bank itu bisa memutus kredit sendiri, ya, bisa memutus kredit sendiri. Jadi nasabah datang ke cabang dia, dia mengusulkan aplikasi kredit dan diputus oleh kepala cabangnya setuju. Nah ini kan beresiko sebetulnya. Berisiko kalau pejabat banknya sendiri ikut terlibat gitu dengan nasabah. Nah, sekarang ini sudah diadakan four eyes principle, prinsip empat mata gitu. Jadi ada pihak lain, ada pihak manajemen risiko yang tiap aplikasi kredit harus direview oleh pihak manajemen risiko. Jadi bukan satu orang, tapi ada unit lain yang harus diminta persetujuannya, dipisah gitu. Ini termasuk dalam upaya eh, good corporate governance. Pengawasan bank. Nah, pengawasan bank ini memang ada dua. Yang pertama dilakukan oleh internal perbankan dan ada yang eksternal. Eksternal ini bisa pihak auditor atau juga pihak regulator, bank sentral ataupun OJK. Sementara internal itu misalnya adanya satuan kerja audit intern, adanya komite manajemen risiko, adanya komite kepatuhan, gitu ya. Dan ini terpisah, ya terpisah dari manajemen. Jadi tugasnya dia melakukan review gitu atas kebijakan yang dilakukan oleh bank. Jadi bank saja sudah mengenal sebetulnya good corporate governance, ya. Makanya sebetulnya cukup aneh kalau pemerintah sendiri nggak mengenal good corporate governance, ya. Contoh, em, presiden dan cawapres yang ditunjuk gitu ya. Itu kalau di perbankan itu hampir nggak mungkin. Nggak mungkin karena apa? Karena ada benturan kepentingan. Benturan kepentingan antara orang tua dan anak. Harusnya pemerintah pun punya itu ya, aturan seperti itu. Itu benturan kepentingan itu diatur biasanya satu tingkat ke bawah itu anak gitu ya, dan satu tingkat ke atas orang tua selevel itu. Itu termasuk dalam benturan kepentingan. Tiap pegawai bank biasanya akan diminta pernyataan bahwa dia tidak punya benturan kepentingan dengan debitur. Itu yang dimaksud dengan good corporate governance. Dia tidak bisa ada benturan kepentingan. Ya, bank juga ada yang mengenal bahkan itu suami istri tidak boleh bekerja dalam satu bank yang sama. Ya, itu untuk mencegah adanya kolusi gitu. Itu yang dimaksud dengan good corporate governance. Lalu penyelidikan kredit. Nah, ini penyelidikan ini sudah termasuk dalam tahap
waktu kita melakukan restrukturisasi dan lain-lain gitu. Akan dikonfirmasi ulang informasi tambahan mengenai tadi karakter aset, kemampuan untuk memperoleh pendapatan gitu, dan lain-lain. Bank juga perlu tahu mengenai sejarah perusahaan, catatan perusahaan, operasinya, pengalaman dalam mengembangkan produk, ya, sumber pertumbuhan penjualannya. Jadi bank mungkin akan lebih percaya pada perusahaan yang sudah lama beroperasi. Berarti kapasitinya sudah teruji. Oke, yang berikutnya adalah analisis kredit. Ini untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan ya perusahaan dalam membayar kembali pinjamannya. Jadi dilakukan proyeksi tuh, proyeksi misalnya untuk berapa tahun ke depan, minimum 1 tahun ke depan untuk kredit jangka pendek gitu ya. Bagaimana proyeksi keuangan dia dan bagaimana proyeksi kemampuan dia dalam melakukan pembayaran. Nah, ini pengertian gagal bayar. Eh, Debitur dinyatakan gagal bayar apabila debitur berada pada posisi kolektibilitas tadi. Kalau kurang lancar, diragukan oleh dan macet. Ini juga menentukan sebetulnya pencadangan kerugian di banknya itu. Debitur yang macet, maka pencadangan kerugiannya adalah 100%. Debitur macet 5 triliun, maka bank itu harus mencadangkan 5 triliun kerugian bahwa kredit ini tidak tertagih. Faktor penyebab gagal bayar, default. Self-dealing. Nah, self-dealing ini berkaitan dengan adanya benturan kepentingan. Adanya kepentingan tertentu dari pejabat bank terhadap kredit. Ya, self-dealing. Nah, ini cukup berbahaya ya. Jadi sebelum 98, kepala cabang bisa memutus sendiri, gitu ya, tanpa adanya pertimbangan dari unit lain, bisa memutusin unit kredit dan banyak kredit yang mungkin saat itu bermasalah. Self-dealing, jadi pejabatnya sendiri terlibat. Yang kedua, anxiety for income. Kadang-kadang banknya itu terlalu agresif, gitu. Agresif sehingga eh, terlihat lebih bernafsu untuk memperoleh laba. Jadi em, pemberian kreditnya jadi cenderung jor-joran dan tidak sehat. Lalu kompromi dari prinsip-prinsip kredit, ya. Nah, ini juga berisiko kompromi. Ya, misalnya gini. Oh, oke, jaminannya saya putus kurang, nggak apa-apa. Tadi kan ada Pak kolateral gitu ya. Ternyata jaminannya kurang. Nah, ini kan kompromi ini agak membahayakan kalau ternyata si debiturnya tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan. Lalu kredit informationnya tidak lengkap. Nah, ini sering di kredit konsumtif nih. Ya, pemalsuan-pemalsuan, dokumen, di kredit karyawan itu pemalsuan slip gaji, dan lain-lain. Yaitu kredit informasinya nggak lengkap atau tidak jelas, tidak bisa dikonfirmasi, ini bisa menjadi masalah dalam pelunasan. Gitu ya. Makanya setiap pemberian kredit harus dilihat sumber pelunasannya dari mana. Kalau dia konstruksi, maka kita bank akan mengkonfirmasi ke pemberi pekerjaan, ya, kontraktor. Maka kita akan konfirmasi ke bohirnya yang punya proyek. Ini benar akan dikerjakan oleh dia, pembayaran berapa lama, pembayaran disalurkan kemana, gitu ya. Jadi eh, informasinya harus jelas. Lalu failure to obtain or enforce liquidation agreements. Gagal untuk menentukan sikap gitu ya. eh, Kesepakatan untuk melakukan likuidasi. Ya, jadi eh, likuidasi sendiri bukan hal yang mudah gitu ya. Banyak nasabah yang apa namanya yang tidak memenuhi komitmen gitu. Dan bank harus bersikap tegas di situ. Sikap ragu-ragu itu bisa menyebabkan kerugian yang lebih besar. Komplasensi ini dalam menggampangkan gitu ya, menggampangkan suatu masalah dalam proses kredit yang bisa mengakibatkan gagal bayar. Misalnya gini, eh, kita sudah memutus kredit untuk satu nasabah kontraktor gitu ya, lengkap. Semuanya sudah oke. Limit sudah diputus, sudah disetujui.
Cuman ada satu syarat. Surat izin untuk usaha perdagangan dia belum diperpanjang. Nah, ini harus dilengkapi sebelum kreditnya dicairkan. Nah, kadang-kadang bank itu bersikap menggampangkan, ya udah nggak apa-apa. Tiupnya nanti aja, nggak diurus. Dan ternyata ini jadi masalah sama Pemda misalnya. Oh, ini lokasi usahanya ternyata bukan untuk usaha perdagangan. Usahanya harus digugat gitu. Nah, ini sikap menggampangkan ini juga eh, beresiko gitu. Lalu lack of supervising, kurangnya dilakukan supervisi. Tadi seperti saya sebutkan bahwa harus dilakukan monitor secara rutin gitu ya, pengawasan secara rutin terhadap kredit yang sudah diberikan. Kunjungan-kunjungan OTS on the spot ke tempat usaha nasabah untuk memastikan bahwa usahanya masih berjalan lancar. Technical incompetence. Nah, kemampuan teknis ini juga penting ya. Pegawai bank sendiri harus analis kredit sendiri harus memiliki kompetensi terhadap kredit yang sedang dia tangani. Misalnya, ada pengajuan untuk kredit pembukaan tambang. Nah, ini betul-betul pegawainya dicari, analis kreditnya adalah orang-orang yang memang memahami proses usaha di pertambangan. Pertambangan itu bukan sesuatu yang mudah ya, maksudnya harus diproses, dicari dulu lokasinya, gitu ya, lalu baru digali gitu dan hasilnya seperti berapa lama, biayanya cukup besar. Jadi nggak semua orang di bank itu paham usaha pertambangan. Biasanya ada spesialis-spesialis tertentu yang memiliki kompetensi untuk sektor-sektor tertentu, gitu ya. Jadi ini penting. Lalu buruknya seleksi dari risiko, ya. Poor selection of risk. Jadi pejabat banknya sendiri nggak mampu mendeteksi kemampuan nasabah. Pejabat kreditnya sendiri harus mampu menghitung berapa kebutuhan kredit yang sebenarnya. Harus mampu menghitung nilai jaminan yang mengcover kredit. Ya, harus mampu menghitung kemungkinan risiko yang terjadi. Mampu mendeteksi risiko pemberian kredit. Makanya kredit itu kadang-kadang diperlukan pengalaman. Pengalaman. Jadi kalau kita kerja di bank, pertama kali kasih kredit langsung bermasalah, nah itu biasanya jadi pelajaran. Ya, jadi pelajaran dan akan meningkatkan kemampuan kita gitu. Makin lama semakin mampu mendeteksi kemampuan si calon debitur. Yang ke-10 overlending. Overlending tadi saya bilang bahwa kredit ini harus diberikan dalam jumlah yang cukup. Tidak boleh lebih melampaui batas atau tidak boleh kurang. Kalau lebih, maka kemungkinan akan disalahgunakan. Kurang tidak membantu usaha nasabah. Ya, ini kaitan dengan overlending. Lalu competition, ini kadang-kadang persaingan antar bank juga cukup keras gitu ya. Jadi akhirnya pemberian fasilitas kredit itu dimudahkan dan menjadi tidak sehat. Nah, ini saya kira untuk sesi kali ini ada pertanyaan atau komentar, silakan. Ada? Bapak, maaf, Dini mau tanya. Tadi kan Iya. kata Bapak sesi 6 gak ada tugas ya. Hmm. Tapi tadi Dini cek di learningnya ada tugas, itu gimana ya, Pak? Oh, udah ada. Iya, ada PDF tugasnya tadi Dini Oh, ya cek. udah itu aja berarti. Saya belum cek tuh. Saya belum cek karena tugasnya kan gini. Kan ini dosen koordinatornya Pak Andre. Mungkin Pak Andre udah ngelengkapin itu gitu ya. Kadang-kadang saya sendiri yang buat tugasnya. Tapi kalau udah ada, tolong dilengkapi aja. Saya belum cek. Dikumpulkan kapan katanya? Belum ada waktunya, Pak. Baru ada tugas PDF-nya aja. Isi-isinya Kalau apa? yang lainnya biasanya, kalau yang lainnya Pak biasanya 2 minggu. 2 minggu ya? Ya boleh. Kalau 2 minggu, Iya. waktu ujian aja. Cuman isi tugasnya apa ya kira-kira ya? Boleh dibacain, Pak? Izin ya. Silakan, silakan. Yang pertama, jenis dan peranan bank. Mm-mm. Terus komunikasi di tempat kerja, produk dana dan jasa perbankan. Dibuat apa? Ringkasan atau apa?
Apa perbedaan sama yang Oh, dimaksud? oke Jadi oke. ada setiap soal ada dua jawaban gitu. Iya. Saya rasa mungkin di bagusnya sih minggu depan ya. Atau waktu ujian ya, nanti sesi 8 ya. Sesi 8 langsung dikumpulkan. Itu ada jangka waktunya nggak disiapkan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada mungkin paling lambat sesi 8 ya. Sesi 8 sudah diupload tugasnya. Iya, boleh, Pak. Oke. Oke, nanti tolong diinfoin juga di yang lain ya, di grup WhatsApp gitu. Ini soalnya saya ada 17 orang, tapi yang hadir kayaknya orangnya cuma ini aja nih. Banyakan yang nggak hadirnya. Ya tolong diingetin juga gitu teman-temannya kalau nanti ini kehadiran ini sangat penting. Sangat penting karena eh, yang semester lalu itu hampir 50% itu nilai dari tugas. Dari kehadiran, keaktifan, dan tugas. Itu ya, sama kuis. Nanti kalau, Eh, ya, Bapak absennya belum ada, jadi saya dari sesi-sesi kemarin itu cuma ya. ngambil screenshot siapa aja yang hadir, terus saya kirim ke grup. Oh iya, boleh, boleh. Nggak apa-apa. Nggak absen rencana saya nggak perlu, ini nggak perlu absen, karena saya lihat juga yang hadir kan cuma 6-7 orang gini ya, tiap kehadiran. Jadi saya cukup lihat dari sini aja. Kalau banyak tuh memang 17 orang saya agak kesulitan, makanya bikin lagi absen online gitu. Tapi kalau yang hadir cuma segini, saya rasa saya cukup absen dari kehadiran di setiap ini aja. Yang jelas setiap sesi recording, saya absen semua gitu ya. Mulai dari keaktifan, disiplin, kepemimpinan, dan kerjasama itu saya masukkan semua. Tapi kalau sesi yang online, saya lihat dari setiap pertemuan seperti ini. Gitu. Jadi saya nggak akan buat absen lagi tuh, Mas Barul. Jadi pagi-pagi saya udah bilang, saya nggak akan buat absen lagi karena ternyata yang hadir pun nggak terlalu banyak gitu ya, nggak terlalu banyak. Jadi cukup dari kehadiran di tiap sesi online aja. Saya kira gitu aja tuh, Mas Barul. Bapak maaf mau tanya lagi untuk tugasnya diketik ya? Diketik, jangan tulis tangan. Sorry Oke, terbalik, saya terbalik. Tulis tangan, jangan diketik. Karena kalau oke ketikan, Pak. kalau ketikan itu yang bisa saling copy gitu. Tulis tangan, Oke Pak, terima kasih. Berarti, Pak, nanti di update-nya pakai PDF atau gimana? pakai PDF. Oh, jadi ditulis tangan, dipoto, terus di PDF-in gitu. Nah, Oke. oke ya, cukup ya. Saya kira cukup ya untuk hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.